Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfatul Latifah dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas penerapan impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu impuls dan apa itu momentum. Yang pertama, kita membahas tentang impuls. Untuk membuat suatu benda yang diam menjadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu disebut impuls. Jadi, impuls adalah hasil kali suatu gaya yang bekerja dalam waktu yang singkat yang menyebabkan suatu perubahan momentum. Secara matematis, impuls dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls, satuannya Newton kali second, F adalah gaya, satuannya Newton, dan delta T adalah selang waktu, satuannya second. Selanjutnya, kita akan membahas tentang momentum. Momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi, momentum merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Secara matematis, momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dengan satuannya kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Impuls dan momentum saling berhubungan berdasarkan hukum 2 Newton yang mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa dengan percepatannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka akan diperoleh rumus baru seperti berikut ini. F sama dengan M kali A. Jika kita masukkan rumus tersebut ke dalam rumus impuls, maka akan muncul rumus baru seperti berikut ini. I sama dengan F kali delta T. I sama dengan M kali A kali T2 kurangi T1. A sendiri memiliki rumus V per T, sehingga menjadi I sama dengan M kali V per T kali T2 kurangi T1. Kita dapat menghilangkan T pada rumus tersebut, sehingga menjadi I sama dengan M kali V2 kurangi M kali V1, menjadi I sama dengan delta P. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang dikerjakan atau bekerja pada sebuah benda akan sama besarnya dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Hukum kekekalan momentum. Momentum termasuk besaran yang kekal seperti halnya energi. Artinya, jumlah momentum dua buah benda yang saling bertumbukan adalah konstan. Secara rinci, dapat dinyatakan jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Rumusnya yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen, di mana M1 merupakan massa benda pertama, satuannya kilogram, V1 kecepatan benda pertama, satuannya meter per sekon, M2 adalah massa benda kedua, satuannya kilogram, V2 adalah kecepatan benda kedua, satuannya meter per sekon, dan V1 aksen adalah kecepatan benda pertama setelah tumbukan, satuannya meter per sekon, dan V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan, satuannya meter per sekon.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan hukum momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu peluncuran roket. Sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas menuju atmosfer bumi. Hal ini dapat dilakukan karena adanya gaya dorong dari mesin roket yang bekerja berdasarkan perubahan momentum yang diberikan oleh roket. Pada saat roket sedang bergerak, akan berlaku hukum kekekalan momentum. Pada saat roket belum dinyalakan, momentum roket adalah 0. Apabila bahan bakar di dalamnya telah dinyalakan, pancaran gas mendapatkan momentum yang arahnya ke bawah. Oleh karena itu, momentum bersifat kekal. Roket pun akan mendapatkan momentum yang arahnya berlawanan dengan arah buang gas roket tersebut dan besarnya sama. Yang kedua yaitu helm. Bagian dalam helm terbuat dari bahan yang lunak, misalnya seperti busa atau spons. Hal tersebut berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls, sehingga ketika kepala kita terbentur dengan aspal, kita tidak merasa pusing. Yang ketiga yaitu air safety bag atau kantong udara. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Air safety bag atau kantong udara digunakan untuk memperkecil gaya akibat tumbukan yang terjadi pada saat tabrakan. Kantong udara tersebut dipasang pada mobil serta dirancang untuk keluar dan mengembang secara otomatis saat tabrakan terjadi. Kantong udara ini mampu meminimalkan efek gaya terhadap benda yang bertumbukan. Prinsip kerjanya adalah memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan momentum pengemudi. Yang keempat yaitu palu. Palu terbuat dari besi. Hal tersebut bertujuan agar selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Jika gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Yang kelima yaitu sarung tinju. Sarung tinju yang digunakan oleh petinju berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulan tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga semakin kecil. Semakin kecil gaya impuls yang bekerja, maka semakin berkurang rasa sakit yang dirasakan. Yang keenam yaitu matras. Mari kita perhatikan video berikut ini. Matras sering dipakai ketika olahraga. Matras dimanfaatkan untuk memperlama selang waktu bekerjanya impuls, sehingga tubuh kita tidak terasa sakit ketika dibanting. Dengan demikian, gaya impuls yang bekerja juga menjadi lebih kecil. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.